Selamat siang semua, saya Fatima Zakia dan saya akan menjelaskan mengenai konsep self-determination dalam Revolusi Oktober 1917. Self-determination adalah prinsip penentuan nasib sendiri. Pihak di balik self-determination adalah orang-orang dalam suatu wilayah tertentu. Bisa jadi orang-orang dalam suatu negara maupun suatu bangsa. Tujuannya adalah untuk mengontrol masa depan politik tanpa campur tangan pihak di luar wilayah tersebut. Masa depan politik ini bisa meliputi ideologi, kewilayahan, maupun pemerintahan. Berikutnya sejarah singkat mengenai Revolusi 1917. Diawali pada tahun 1914 ketika Rusia dan Jerman berperang dalam Perang Dunia Pertama. Pada saat itu Rusia tidak siap perang dan terjadi kelaparan di mana-mana. Lalu dalam jangka waktu 1914 dan 1917, akhirnya rakyat protes terhadap Tsar Nicholas II atas dasar 3 poin berikut ini. Salah satu yang paling menonjol adalah kekurangan pasokan makanan. Akhirnya pada 1917, pada 24 Februari di Petrograd, para wanita dan para kaum pekerja turun ke jalan dan protes kepada Tsar Nicholas. Pada saat itu tentara disuruh oleh Tsar untuk mengamankan situasi, tapi tentara pada saat itu justru memberontak dan ikut berdemonstran bersama para wanita dan para kaum pekerja. Akhirnya, atas keadaan yang tidak dapat dikontrol, pada 2 Maret 1917, Tsar melepaskan kekuasaannya. Berikut adalah beberapa foto yang saya temukan di internet. Lanjut, setelah Tsar lengser, pemerintahan baru dijalankan oleh 2 kubu. Yang pertama adalah pemerintahan sementara dan Petrograd Soviet. Sayangnya, pemerintahan sementara gagal memenuhi tuntutan Petrograd Soviet. Dan dalam Petrograd Soviet muncul 2 sosok yang menjadi pengaruh besar terhadap masa depan Kekaisaran Rusia, yaitu Vladimir Lenin dan Leon Trotsky. Kedua sosok ini menamai diri mereka sendiri dan orang-orang dalam Petrograd Soviet sebagai Bolshevik. Mereka membawa 2 slogan, yaitu Peace, Bread, and Land, dan All Power to the Soviets. Slogan yang pertama merepresentasikan keinginan mereka atau tuntutan mereka terhadap Tsar, yaitu untuk perdamaian, menghilangkan kelaparan, dan kesejahteraan. Sementara slogan yang kedua merepresentasikan tuntutan mereka tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah sementara. Mereka berpendapat bahwa yang bisa memenuhi tuntutan mereka adalah diri mereka sendiri dan dengan kekuatan mereka sendiri. Akhirnya, pada 24 dan 25 Oktober 1917, para Bolshevik yang diketuai oleh Vladimir Lenin menyerang dan mengkudeta pemerintahan. Sejak saat itu, Bolshevik berkuasa dan pada 1922 dibentuk Uni Soviet. Berikut adalah cuplikan video singkat Lenin dalam Revolusi Oktober 1917. Dalam cuplikan ini kita dapat melihat bahwa Lenin sedang melakukan orasi di depan para kaum Bolshevik. Lantas apa keterkaitan antara 2 hal tersebut? Ada 3 poin yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama adalah keinginan mengakhiri kekuasaan Tsar, perubahan teritorial, dan Bolshevik menentukan nasib negara. Kekaisaran Romanov yang telah bertahan selama kurang lebih 300 tahun bisa berakhir dalam waktu 10 hari saja, yang dilatar belakangi oleh para Bolshevik dan para Petrograd Soviet itu sendiri. Menurut saya, hal tersebut sangat berkaitan dengan self-determination, yaitu keinginan orang-orang dalam suatu wilayah tertentu untuk menentukan nasib mereka sendiri. Yang kedua, ada perubahan teritorial, bentuk negara yang tadinya Kekaisaran Rusia berubah menjadi Uni Soviet. Dan menurut saya itu adalah suatu hal yang cukup luar biasa yang dapat mereka lakukan dengan hanya kekuatan mereka sendiri. Dan yang terakhir, Bolshevik menentukan nasib negara. Bagaimana tidak, jika bukan karena Bolshevik, mungkin Rusia pada saat ini masih berbentuk kekaisaran. Dan berikut adalah daftar rujukan yang saya gunakan. Terima kasih.